Pendekatan geografi sendiri terbagi menjadi tiga. Sebelum kita masuk ke tiga pendekatan geografi ini, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu memahami tentang definisi pendekatan geografi. Definisi pendekatan geografi adalah suatu cara atau metode analisis untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia dan lingkungannya. Nah, itulah tadi uraian singkat tentang definisi pendekatan geografi. Selanjutnya, kita akan melangkah pada tiga pendekatan geografi. Pendekatan geografi yang pertama yaitu pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan geografi yang kedua yaitu pendekatan ekologi atau lingkungan. Dan pendekatan geografi yang ketiga yaitu pendekatan regional atau kompleks wilayah. Selanjutnya, marilah kita membahas satu persatu dari pendekatan geografi ini. Pendekatan geografi yang pertama yaitu pendekatan spasial atau keruangan. Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Pendekatan keruangan ini menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Dan keruangan ini merupakan pendekatan yang khas dalam geografi. Karena pendekatan keruangan ini merupakan studi tentang keanekaragaman ruang muka bumi dengan membahas masing-masing aspek-aspek keruangannya. Pendekatan ini melihat sebuah fenomena dari sudut keruangan yang meliputi lokasi, sebaran, dan interaksi variabel alami dalam ruang. Contohnya yaitu gunung api yang meletus akibat dorongan magma. Nah, mengapa fenomena ini termasuk dalam contoh pendekatan keruangan? Jawabannya adalah karena fenomena ini terjadi secara alamiah tanpa ada sentuhan tangan dari manusia sedikit pun. Jadi di dalam gunung api tersebut terdapat sebuah magma yang naik sehingga menyebabkan gunung api tersebut meletus. Contoh yang lain yaitu terjadinya hujan di Jakarta akibat adanya angin muson barat yang membawa uap air dari Samudra Hindia sehingga awannya bisa sampai ke Jakarta dan menyebabkan hujan. Dan gejala-gejala ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi secara alami tanpa ada sentuhan tangan dari manusia sedikit pun. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan geografi yang kedua yaitu pendekatan ekologi atau lingkungan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Nah, pendekatan ekologi ini menekankan pada hubungan antar makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam hal ini, hubungan antara manusia dan lingkungannya. Pendekatan ini melihat sebuah fenomena dikarenakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Permukiman yang berada di sekitar sungai. Permukiman ini dibuat oleh manusia. Awalnya sungai ini bersih, namun karena ada manusia yang bermukim di sekitaran sungai ini sehingga sungai ini menjadi tercemar dan kotor penuh sampah. Karena manusia yang membuang sampah sembarangan dan membuang seluruh limbah rumah tangganya pada sungai sehingga sungai tersebut kotor dan tercemari. Dan ini termasuk dalam pendekatan lingkungan karena fenomena ini terjadi karena adanya campur tangan manusia, lebih tepatnya interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang terakhir adalah pendekatan regional atau kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji fenomena geografi yang terdiri dari setiap wilayah yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebutlah yang membentuk karakteristik suatu wilayah. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya interaksi wilayah dengan wilayah lain yang saling memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini melihat fenomena dari sisi unit-unit wilayah atau kombinasi antara alam dan manusia. Contohnya adalah kemacetan yang terjadi di Jakarta. Nah, kemacetan yang terjadi di Jakarta ini tidak semata-mata terjadi karena masyarakat yang ada di wilayah Jakarta ini sendiri. Otomatis pasti ada campuran dari wilayah lainnya. Misalnya
beberapa masyarakat yang berasal dari Tangerang, Bogor, dan Bekasi mempunyai pekerjaan di Jakarta. Hal inilah juga yang mengakibatkan kemacetan karena adanya peran dari wilayah lain yang menyebabkan kemacetan yang terjadi di Jakarta. Contoh lain yaitu banjir yang terjadi di Jakarta. Banjir yang terjadi di Jakarta ini bukan hanya karena wilayah Jakarta ini terletak pada dataran rendah, tetapi juga karena Jakarta ini menjadi limpasan dari aliran air dari 3 wilayah, seperti wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Fenomena-fenomena ini terjadi karena adanya gabungan dari faktor alam dan manusia serta wilayah. Dari 3 pendekatan tersebut, kita dapat menyimpulkan. Kesimpulannya adalah pendekatan keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah dalam kerjanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendekatan terpadu inilah yang disebut dengan pendekatan geografi. Pendekatan geografi terhadap gejala dan permasalahan dapat menghasilkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya mengenai pendekatan geografi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.